Cek, cek. Bisa. Nggak bisa aplikasi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih untuk teman-teman praktikan dari praktikum dasar teknik kendali sudah hadir bergabung di kelas daring kita
yaitu kita akan membahas mengenai sistem ya. Sebuah sistem di modul 1, yaitu sistem fungsi alih dan orde 1. Jadi nanti sistem yang kita pelajari itu ada 2, sistem fungsi alih dan sistem orde 1. Nah, kalau yang di fungsi alih itu secara karakteristik itu banyak sekali bentuk-bentuknya. Jadi nanti transfernya itu banyak sekali, itu tergantung kebutuhan kita mau sebuah input itu mau diproses seperti apa. Jadi ada umumnya ya, kalau teman-teman sudah lihat video yang saya buat di Schoology yang di-linkkan ke YouTube, sebuah sistem pada umumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu input, kedua proses, dan ketiga itu output. Pada umumnya seperti itu. Itu adalah sistem yang paling dasar yang ada pada sebuah fungsi. Gitu. Nah, untuk sistem ini mungkin nggak terlalu banyak saya jelaskan di sini karena nanti teman-teman silakan lihat video praktikum yang sudah asisten buat, karena di situ sudah lengkap ya, mulai penjelasan mengenai percobaannya, juga simulasinya dan lain sebagainya itu ada di situ. Ya. Intinya di modul 1 ini nanti kita belajarnya pakai MATLAB Simulink, juga MATLAB Network yang ada di command window. Nanti teman-teman tahu apa itu M-file, apa itu SLX file, dan lain sebagainya. Di modul pengantar sudah dikenalkan mengenai MATLAB. Jadi MATLAB itu adalah sebuah software, basisnya itu matematika, itu untuk menghitung atau mengkalkulasi baik secara replika, secara prototipe, secara diagram blok dan lain sebagainya untuk mengetahui karakteristik suatu sistem. Sehingga nanti teman-teman tahu mau perhitungan itu secara matematika aljabar, kalkulus dan lain sebagainya itu bisa dilakukan di MATLAB Network. Dan yang perlu teman-teman tahu, MATLAB itu adalah software yang perfect. Artinya apa? Hasil yang dihasilkan itu adalah gambaran ideal. Jadi nanti kalau teman-teman menyinggungnya penelitian mengenai MATLAB, nanti kalau teman-teman komparasikan dengan realita atau kenyataan sebuah sistem, nanti sistemnya itu mungkin akan berbeda. Tidak sama persis. Tapi MATLAB itu memberikan gambaran yang ideal. Sehingga jadi acuan utama, oh seharusnya aslinya itu seperti ini. Ternyata idealnya itu paling tidak segini. Nanti bisa dikomparasikan. Sehingga tahu apa yang membuat tidak sama. Nah, misal kalau teman-teman lihat ya, dari gelombang ini sama-sama gelombang sinus ya. Nah, tapi juga berbeda secara frekuensinya. Nah, ini adalah gambaran ketika sistem itu ideal, mungkin yang merah, dan juga sistem nyata yang kita ukur dengan menggunakan osiloskop atau pengamat gelombang lainnya. Nah, nanti harapannya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bagaimana sebuah sistem bekerja. Apa yang membuat sistem itu beda, dan teman-teman nanti bisa mengetahui bagaimana cara memaksimalkan sebuah sistem. Gitu. Oke, untuk penjelasan materi tidak terlalu saya singgung ya. Intinya ada fungsi alih. Fungsi alih itu
adalah rasio dari sebuah keluaran sistem ya dengan rasio ke inputnya. Jadi output dibagi dengan input itu adalah hasil dari sebuah fungsi alih. Gitu. Ini bisa dilihat ya, sebuah transfer function, misalkan katakanlah TF dalam kawasan waktu, kemudian sama dengan hasilnya sama dengan keluaran sistem kendali atau sistem C dibanding dengan sistem R atau inputannya itu masih dalam satuan kawasan waktu. Nah, sistem itu adalah kawasannya itu terhadap waktu. Kalau standarisasi waktu itu dia standarnya adalah detik dalam satuan internasional. Nah, jadi intinya fungsi alih itu nanti gimana kita dapat memproses sebuah sistem. Dengan cara apa kita harus memproses sistem itu? Dengan cara dikuatkan atau diumpan balikkan atau diberikan sebuah input tambahan dan lain sebagainya. Jadi sistemnya seperti itu. Itu untuk fungsi alih. Kemudian ada sistem orde 1 ya. Sistem orde 1 ini di mana konstanta waktunya ya. Ini nanti pangkatnya hanya pada satu sistem. Ingat ya, pada satu sistem. Satu sistem itu kan dinilai ada input ya, misalkan K ini ya, dibanding dengan mohon maaf, K ini output ya, output dibanding dengan input. Seperti itu. Itu tadi rasio ya antara keluaran dengan masukan. Nah, pangkat atau orde pada konstanta waktunya di bawah ini yang menjadi penyebut, dia nilai maksimalnya itu adalah 1. Sehingga satu sistem ini dapat dikatakan dia adalah orde 1. Karena apa? Karena pangkatnya 1 atau tidak ditulis. Kalau 1 kan tidak ditulis. Misalkan 1 pangkat 1 ya 1. Gitu. Dan seterusnya. Jadi itu nanti untuk sistem orde 1 nanti kita mengamati keadaan transiennya, juga keadaan dalam steady state ya. Nanti teman-teman akan menjumpai di modul selanjutnya apa itu steady state error, kemudian overshoot, rise time dan lain sebagainya. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Aisyah ya di modul selanjutnya. Oke, ada 2 tadi topik yang utama. Nanti yang kita coba itu ya teman-teman ada 2 percobaan. Yang pertama itu adalah ini fungsi alih ya, sistem kendali simpel terbuka. Jadi nanti teman-teman silakan masukkan skripnya pada M-file, tulislah yang sama seperti ini dengan format M-file ya. M-file di MATLAB. Mungkin bisa saya berikan contoh ya di simulasi MATLAB. Ya, ini percobaan 1 untuk simulasi kita di simpal kendali tertutup ya. Terbuka, mohon maaf, terbuka pada fungsi alih. Nah, mungkin kita kembali ke pemrograman dasar dulu teman-teman. Ada dasar pemrograman di mana nanti
sebuah sistem itu disimpan pada variabel. Variabel, misal ya, dalam satu sistem ini. Di sini ada num A, variabel num A. Num A itu dia sebagai pembilang dari suatu sistem atau numerator pada A. Ini ya, ini numerator pada A. Artinya pembilang. Pembilang itu apa? Pembilang itu dia di atasnya, di bagian atas. Bagian atas sebuah sistem. Jadi ibaratkan dia ini adalah outputnya. Output sistem. Kemudian ada den A. Variabel den A disimpan dengan nilai sekian. Nah, ini sebagai penyebut pada suatu sistem atau denominator. Ya, nanti denominator ini adalah sebuah penyebut. Nah, kalau num A dan den A ini adalah satu kesatuan sistem. Jadi ini sistem satu, katakanlah sistem A karena kami berikan A gitu ya. Terus ini yang B, num B dan den B ini adalah sistem B. Katakanlah seperti itu. Nah, untuk sistem kendali simpel terbuka ini rangkaiannya itu kita serikan. Jadi sistem A dengan sistem B itu kita serikan. Kemudian artinya apa? Setelah num A diproses, kemudian ditambah lagi proses di num B di sistem B. Nah, nanti juga kami lihatkan pada rangkaian disimulingnya bagaimana kok bisa di seri itu gimana sih? Nah, kita lihat skripnya dulu saja. Jadi ini ada percobaan dalam bentuk skrip. Nah, nanti ada percobaan yang sama seperti ini, tapi dalam bentuk diagram blok di MATLAB Simulink. Nah, ini kan sudah ada dua sistem nih. Nah, kemudian dua sistem ini kita perintahkan ya pada program ini, kita serikan antara sistem A dengan sistem B. Seperti itu. Kita serikan. Nah, nanti hasilnya akan dicetak oleh script print system. Nah, kalau kita pengen lihat keluarannya, kita klik run saja. Terus klik add to pad. Ya. Kita lihat, ditunggu di command window-nya. Nah, ini adalah hasil dari sistem yang diserikan antara sistem A dengan sistem B. Mau dibolak-balik enggak apa-apa. A dulu, B dulu boleh. Karena dia diserikan. Dia hasilnya akan sama, menunjuk nilai atau skrip ini. Gitu. Nah, oke, ini contoh satu saja ya. Kemudian kalau kita pengen percobaan yang sama, tapi di diagram blok. Nah, kita coba buka pada MATLAB Simulink. Kita klik home, terus klik Simulink. Kita tunggu. Biasanya ini cukup lama ya teman-teman. Karena tergantung komputer teman-teman masing-masing. Oke, jadi nanti kita akan buat sistem yang sama, sistem A dan B di seri, kemudian hasilnya gimana, gitu. Nah, caranya kita buka Simulink ya, Simulink terlebih dahulu. Kita tunggu teman-teman, masih loading. Jadi kalau misal kapasitas komputer teman-teman besar ya, nanti buka Simulinknya juga bisa cepat. Ini kalau di layar saya masih load, nanti saya muat kembali untuk halaman Simulinknya.
Nah, nanti teman-teman apabila teman-teman ini belum menginstal MATLAB ya. Nanti teman-teman bisa nih ke lab untuk minta tolong instalkan. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa, ya monggo. Akan lebih baik jika teman-teman belajar dari YouTube. Ya. Karena memang sebetulnya mudah, tapi kalau misalkan teman-teman nggak pengen ribet, ya udah berarti pikirnya akan susah gitu. Sebetulnya bisa, cuma memang harus mengikuti langkah-langkah gitu. Atau kalau teman-teman yang berhalangan untuk bisa memakai laptop pribadi, nanti mungkin teman-teman bisa memakai komputer lab saja. Monggo-monggo saja teman-teman. Kalau misalkan mau pakai komputer di lab, di ruang komputer, insya Allah bisa. Oke. Jadi mungkin tampilan MATLAB Simulink itu seperti ini teman-teman. Ya, nanti bilahnya itu apa? Bilahnya kosong seperti ini. Nanti teman-teman silakan buat sistem sendiri. Ya, nanti diikuti videonya. Kebetulan saya sudah buat sistem ya untuk percobaan pertama. Jadi ini tadi ya, ada sistem A diserikan dengan sistem B. Nah, percobaan satu itu seperti ini. Jadi ada input ya, inputnya step 1. Kemudian ada proses ya, prosesnya ini diserikan ya, diserikan sistem A dengan sistem B, mau dibalik juga nanti hasilnya sama. Kemudian ada output, kita amati pada scope. Scope itu ibarat osiloskop gitu. Kalau step itu inputnya, step itu memberikan sinyal ya, sinyal pulsa atau sinyal kotak. Seperti itu. Nah, kalau sudah jadi ya sistemnya kita run saja. Nah, jadi kita tunggu dulu. Oke, sampai run-nya sudah tidak muncul lagi. Berarti sudah berhasil kita uji coba untuk sistemnya. Jadi ini sistemnya sudah jadi. Tinggal kita amati, kita klik scope 2 kali. Saya lihatkan hasilnya ya. Hasil dari keluaran gelombangnya itu seperti ini. Ya. Ini seperti gelombang impuls sehingga dia dari datar ya. Dari datar dari titik nol ya. Dia perlahan untuk naik ya secara kontinu berkelanjutan sampai dia akhirnya mencapai titik rise time. Rise time itu titik untuk waktu naik. Gitu. Nah, ini jadi hasilnya ya, teman-teman. Hasil gelombangnya seperti ini. Oke, dan seterusnya. Nanti silakan teman-teman dicoba sendiri mengenai sistem yang sudah saya jelaskan di YouTube ya atau di video pembelajaran. Seperti itu. Sebentar. Oke, saya presentasikan lagi untuk PowerPoint-nya. Oke. Oke. Tadi ya sudah saya jelaskan untuk percobaannya. Meskipun hanya satu saja ya. Nanti teman-teman harapannya bisa mencoba sendiri. Bisa teman-teman uji coba sendiri supaya teman-teman tahu gitu loh. Kalau ada error, teman-teman bisa pelajari. Oh gimana errornya? Oh di sini letak salahnya. Karena apa? Karena MATLAB itu sebuah software yang perfect. Kalau misalkan program teman-teman salah, misalkan titik koma atau salah menempatkan variabel, ya nanti seterusnya juga salah gitu.
Tapi teman-teman pasti tahu nantinya. Oke, ini tadi ya teman-teman. Tadi adalah gambaran diagram blok dari Simulink MATLAB. Kemudian hasil keluaran gelombang, ada skopnya. Hasilnya seperti ini. Jadi, oke, bentar. Untuk gambaran ininya saya berikan dulu. Nanti silakan ya teman-teman membuat sendiri. Untuk ada kurang lebih 5 percobaan nanti. Oke. 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 Itu tadi adalah hasil yang sudah saya coba. Ada 2 ya. Pertama di M-File, kedua di Simulink. Untuk semua percobaan silakan teman-teman ikuti. Sudah kami lamparkan semua di Schoology, baik format laporan, buku pembelajaran, video pembelajaran, semua sudah kami unggah di Schoology. Nanti silakan teman-teman pelajari sendiri. Intinya kita akan banyak menyinggung tentang sistem. Apa yang dimaksud dengan sistem, gitu. Kemudian untuk sistem orde 1, nah ini nanti ada 3 ya percobaan pada Simulink-nya, karena satu percobaan ada 3 macam percobaan di percobaan 3. Teman-teman yang lihat video YouTube pasti mengerti dan paham. Oke, ini keluarannya. Tugasnya sudah kami lampirkan di PPT ya, juga di video pembelajaran. Silakan disimak, nanti teman-teman pasti tahu dan mengerti. Gitu. Oke. Mungkin dari sini dulu teman-teman. Sebelumnya akan saya buka sesi pertanyaan dulu. Apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai praktikum di modul 1 ini, silakan kalau ada yang ditanyakan. Monggo saya tunggu dulu. Kalau tidak ada yang tanya, nanti saya yang tanya. Mas, izin tanya. Monggo, pasti. Di skrip percobaan nomor 3 saya agak penasaran itu yang SISK-nya itu, K-nya itu bisa pakai K kecil nggak ya? Apa itu karena apa, Mas? Kenapa K-nya K gede gitu, Mas? Percobaan keberapa? Ketiga, Mas, yang sistem orde 1. Oke. Saya masih kurang paham yang percobaan ketiganya, Mas. Sebentar, mungkin saya berikan dulu untuk skrip di modul 3. Siska ya yang dimasuk. Oke, Siska ini ya? Iya, Mas. Oke. Siska itu cuma variabel saja yang menamakan bahwa
di sistem ini ya, sistem 7/2+5, 2S plus 5, itu disimpan pada variabel Siska yang sudah ditransferkan. Itu disimpan pada Siska. Sudah coba untuk K kecil? Belum dicoba, Mas. Oke, Ini saya lagi coba. ngerjain yang Ya. modul 3. Coba, dicoba saja. Itu adalah sebuah variabel saja. Mau diganti variabel yang lain bisa. Karena itu hanya tempat untuk menyimpan sebuah nilai. Nah, seperti itu. Oke, apakah ada lagi? Monggo. Bisa, Mas, saya coba. Tapi itu berarti semua K-nya tuh harus diganti ya, Mas ya? Dari atas sampai bawah itu. Iya dong. Harus sama. Harus sama dong. Kalau kamu nyimpen di sis A misalkan, ya semua harus sis A. Nggak boleh satu ada yang sis K. Nanti kalau itu sama aja di dasar pemrograman. Kalau misalkan kita menyimpan sebuah variabel pada satu variabel, terus kemudian kita pengen variabel itu ditampilkan pada operasi lain, maka kita harus panggil variabel yang sama. Nggak bisa kalau variabelnya berbeda gitu. Jadi harus disamakan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Yang hadir ada Sugeng Sonten, ada Bu Ifat. Monggo menawi ada yang ditambahkan Bu Ifat. Monggo teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan ya, mumpung kita masih bisa berdiskusi ya. Jadi kita bisa tanya, paling enggak tanya-tanya lewat di chat WA gitu. Ye Bu Ifat, monggo. Siap Bu. Ye, ayo teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mengenai percobaan ini, nanti harapannya ya teman-teman bisa melihat video ya, video yang sudah asisten buat ya, karena di situ sudah lengkap sekali. Nah, yang mungkin ya yang sudah lihat, yang belum jelas atau misal nih di percobaan yang saya buat ada kesalahan, nah kita bisa koreksi bersama gitu. Ada yang tanya untuk ACC-nya kapan? Ya dihitung aja 3 hari gitu ya. Dari Kamis sore untuk upload video, maka 3 hari setelahnya itu adalah hari Senin ya, karena Minggu itu dihitung hari libur. Ada Jumat, Sabtu, Senin. Gitu. Jadi nanti Senin silakan untuk ke asisten kelasnya masing-masing dijadwalkan jam berapa mau pertemuan gitu. Monggo teman-teman, apabila ada yang ditanyakan. Yes, siap Bu Ifat.
Untuk teman-teman sudah kami himbau, kami briefing juga yang membutuhkan bantuan untuk instalasi software MATLAB itu juga sudah kami bantu. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman mengalami masalah mengenai penginstalan ya, kami sudah berikan untuk link ya, link unduh, link download untuk software MATLAB di tahun berapapun ya, itu ada 2021 yang terbaru, 2010 juga ada. Nanti monggo teman-teman menyesuaikan komputer ya, komputer teman-teman atau laptop teman-teman. Silakan disesuaikan apakah teman-teman supportnya itu di MATLAB 2000 berapa gitu ya. Ini sekaligus kita juga belajar ya teman-teman, memasang sebuah software. Ini kalau misalkan MATLAB itu kan sudah software yang besar dan berat ya. Sehingga pemasangannya juga tidak hanya next saja, ada langkah-langkahnya gitu. Sudah kami berikan. Di situ juga ada tutorialnya untuk pemasangan. Monggo buat teman-teman sekalian diikuti. Kalau merasa tidak bisa atau bermasalah, silakan hubungi asisten kelas. Mau ke lab monggo, mau dibimbing secara online juga monggo. Gitu. Monggo, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin dari Mas Ilham bisa share untuk presensi ya, link presensi. Nanti teman-teman bisa isi link presensi tersebut. Nanti akan ditutup insya Allah 15 menit setelah perkuliahan ini ditutup. Ya, silakan diisi. Nanti form itu akan mengisi kehadiran teman-teman ya. Ini seperti kuliah klasikal atau teori biasa ya, di mana form itu akan digunakan untuk mengisi kehadiran teman-teman. Nanti penilaiannya juga dari situ kita hitung, selain juga dari laporan. Gitu. Teman-teman yang bermasalah mengenai media atau mungkin ada masalah, oh ini ada KP, bagaimana ini untuk praktikumnya? Hubungi asisten kelas masing-masing. Insya Allah kami dari teman-teman asisten selalu bisa memberikan solusi buat teman-teman. Pasti ada solusinya. Kita cari sama-sama biar gimana enaknya. Itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Dari saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas ataupun materi pembelajaran yang mungkin kurang ya, kurang lengkap mungkin ya. Kalau teman-teman merasa sudah membaca materi, oh fungsi alih, oh orde 1, ini kurang lengkap, kurang ini. Nah nanti teman-teman bisa memberikan saran ke teman-teman asisten seperti itu. Masih belum bisa ya, ditunggu dulu ya. Kami akan mengusahakan untuk bisa ini presensi ya. Ditunggu dulu. Silakan nanti kalau presensi masuk saja di akun OMS teman-teman. Ya. Sudah dibuka, sudah dari tadi. Ya. Baik, dari saya sekian ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua, juga untuk kepentingan umum
bermanfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk yang belum bisa nanti silakan ya gunakan email UMS mungkin ya. Kalau sudah bisa ya alhamdulillah, kalau belum bisa ya dicoba dulu pakai cara yang lain, masih ada waktu. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam Dimas. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas. Ye, sama-sama. Ye, Bu Ifat, nuwun pesannya, ye, matur nuwun.